Bentar. Kak Oleh. Bentar. Oke, Mbak, jangan lupa di-record ya. Ya, hari ini saya akan menerangkan tentang teori framing dan grouping. Kelihatan semuanya? Terlihat? Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Jadi, Anda nanti bisa cari artikel-artikel yang bertebaran di dunia maya tentang framing grouping ini. Artinya riset-riset yang menggunakan teori framing dan grouping, karena ini kan masuk di keperlakuan ya atau behavior. Nah, framing grouping ini banyak sekali yang sudah dilakukan, namun bisa dilakukan di yang jelas ini tentang keperlakuan ya. Nah, ini ada salah satu contoh artikel. Artikelnya apa namanya? Dari mahasiswa Unair. Dia mau meneliti tentang bagaimana sih mahasiswa itu ketika dia sudah semester akhir atau ketika dia baru lulus, dia memutuskan melamar atau bekerja di bidang apa. Terus hubungannya apa, relevansinya apa dengan teori ini. Nah, framing ini adalah pembingkaian, artinya bingkai ya, atau kalau bahasa sederhananya figura itu loh. Jadi informasi itu di kotak-kotak dan informasi itu bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif ya. Nanti kita lihat ini di sini ada penjelasannya. Kemudian ada grouping, ini juga teori keperilakuan, artinya keputusan seseorang untuk menjadi atau memilih suatu bidang pekerjaan itu bisa dipengaruhi oleh sekelompok orang atau grouping ini ya. Nah, ini contoh artikelnya. Di buku saya dan Fasik itu juga sudah dijelaskan. Ada contoh artikel juga. Kemudian di web Google Scholar itu banyak sekali riset-riset yang menggunakan teori ini. Ya, ini adalah teori dasar dari ilmu psikologi yang coba ditarik, diaplikasikan di bidang akuntansi, gitu ya. Nah, sekarang ini saya langsung masuk ke skripsi saja. Banyak jurnal, banyak yang menggunakan teori-teori ini, ya. Ini saya langsung masuk ke pendahuluan. Saya nggak akan menerangkan tentang metodologi atau metodologi dan pembahasannya. Yang kita pelajari di sini adalah teorinya, gitu ya. Karena Anda masih semester 4. Biar nggak bingung dan kemana-mana nanti. Nah, di sini dijelaskan hubungannya framing dan grouping terhadap pemilihan karir mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi itu ternyata berpengaruh. Kadang-kadang lulusan akuntansi itu dia tidak berada di posisi yang sesuai dengan bidangnya. Akhirnya muncul tidak the right man, the right place gitu ya. Nah, ini saya lewati, ini yang melatar belakangi si A ini melakukan skripsi di bidang ini. Kemudian saya masuk ke teorinya ya. Nanti bisa dicari di Google Scholar. Banyak sekali riset-riset yang
meneliti tentang bidang ini. Nah, sekarang saya masuk di teorinya. Nah, ini ya, ini yang saya buat ini. Oke. Salah satu faktor yang menyebabkan lulusan akuntansi bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya adalah framing. Nah, framing atau pembingkaian informasi atau kata dasarnya dari frame. Anda kalau biasanya frame figura itu ya, bahasa Indonesianya atau yang bahasa umumnya. Framing merupakan efek pada penelitian yang dibuat karena cara penyampaian informasi yang sama jika disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Arianto dan Sukirno 2016 bahwa ada pengaruh framing positif dan signifikan terhadap keputusan seseorang memilih pekerjaan. Jadi kalau Anda lihat di berita-berita sekarang kan di Twitter itu banyak sekali framing informasi yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang mengarahkan itu akhirnya yang awalnya itu informasi positif jadinya negatif. Ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga sementara penelitian dari Yusnaini 2006 tentang analisis framing dalam pengambilan keputusan strategik menunjukkan perbedaan rata-rata preferensi risiko secara statistik signifikan antara pengambilan keputusan yang mengadopsi informasi yang dibingkai dalam framing positif dan framing negatif. Nah, fenomena framing dalam pemilihan karir umumnya terjadi pada mahasiswa tingkat akhir atau fresh, betul. Anda mau melamar jadi bank, tapi informasi yang Anda dapat itu akhirnya framingnya negatif, oh nggak jadi. Kemudian Anda mau melamar jadi ada pembukaan PNS. Kebetulan ada dibutuhkan lulusan S1 akuntansi. Terus nggak jadi karena informasi yang ditimbulkan di eksternal itu framing. Nah, framingnya bukan positif, jadi negatif. Nah, ini masih dalam framing itu menghasilkan informasi yang mengarahkan seseorang ke arah kita itu melihat citra perusahaan itu lebih negatif atau positif. Nggak hanya perusahaan, tapi ini kebetulan contohnya untuk pemilihan karir ya, misalkan pekerjaan. Sebagai seorang wira swasta, apakah lulusan akuntansi nggak boleh menjadi seorang wira swasta? Boleh. Gitu ya, malah dia komprehensif ilmunya seorang wira swasta itu. Dia bisa manajerial, dia bisa nanti pencatatan kan gitu kan ya. Itu yang lagi anak muda sekarang ini generasi apa? Sekitar kita bukan generasi Z, generasi Y malah ya, generasi Y Anda itu milenial. Tapi mereka lebih senang pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di bidang swasta, kayak bisa mendirikan suatu startup, ya toko-toko online di luar sana. Akhirnya mereka berhasil menjadi owner yang berhasil. Nah, coba lihat startup yang berhasil itu dimulai dari pemikiran anak muda loh sebenarnya, Mbak Mas, ya yang di luar sebenarnya. Oh iya ya, dan itu ada di generasi sekarang ini karena generasi sekarang ini kan sudah istilahnya berdampingan dengan yang namanya teknologi. Ya, nggak usah anak kuliah deh, anak SMP, SMA itu sudah teknologinya yang mereka sangat-sangat menguasai sekali gitu. Nah, nanti bisa dicari di Google kalau memang belum paham nanti bisa ditanyakan ke saya. Jadi
framing itu kita melihat sesuatu itu lebih positif atau negatif, informasi yang dihasilkan di luar sana, di eksternal, di lingkungan eksternal. Nah, kalau grouping, pemilihan karir kita itu dipengaruhi oleh grup, sekelompok orang. Misal, saya kasih contoh, sederhana saja. Lagi dibuka perekrutan PNS. Nah, Anda itu jiwanya bukan jiwa PNS. Saya ini lulusan akuntansi, tapi saya enggak begitu minat menjadi seorang PNS. Nah, tapi saya lebih ke wira swasta atau pengusaha atau macam-macam, ya. Tapi di lingkungan sekitar rumah Anda, akhirnya itu ibunya mempengaruhi, tetangganya mempengaruhi atau keluarga yang lain. Nah, keputusan Anda akhirnya berkarir bukan berdasarkan hati atau kemampuan atau memang sesuai dengan keinginannya, tapi dipengaruhi oleh grouping. Bisa nggak mempengaruhi? Bisa. Kanca-kancane yang lamar kabeh nang bank melok, kanca-kancane lamar PNS melok. Itu suatu keputusan yang dipengaruhi oleh grouping. Itu teori yang dicetus oleh namanya Siegel. Jadi makanya hati-hati, ya. Apalagi Anda mampu masih semester 4. Nanti lagi kalau saya bilang contoh lagi, nggak usah sampai karir, nggak usah sampai kerja. Nanti kalau menulis proposal, nah itu mempengaruhi framing positif terhadap dosen pembimbing atau negatif. Misal, saya akan menghindari kalau saya itu bidangnya sektor publik dan keperilakuan. Kalau keperilakuan saya sama Pak Sigit. Kalau sektor publik saya Bu Santi. Jadi framingnya tercreate di luar sana negatif terhadap saya. Ojo busar itu galak, judes, jahat, teman-teman. Itu framing negatif yang di luar yang tercipta, tercreate di luar sana terhadap saya. Ya, ketika Anda belum hanya melihat dari satu informasi ini tanpa memfilter dari informasi yang lainnya, sudah di otak Anda nanti akhirnya frame negatif itu terbentuk. Jadi yang tadi saya pahamnya kalau menurut suatu riset itu keperilakuan, karena kita melihat perilaku mahasiswa, ya, nggak hanya mahasiswa, perilaku di ASN, nanti di perusahaan itu manajer, nanti di bidang KAP itu auditor dan sebagainya, yang sudah tercantol framing negatif, ya lihat saya negatif terus. Tapi kalau Anda bisa memfilter, Anda bijak mengolah informasi itu, ya nggak seperti itu. Akhirnya ada lagi, karena deadline pengumpulan judul itu saya tinggal 2 hari lagi. Saya ini belum nulis apa-apa, saya belum mengajukan. Teman-teman yang lainnya sudah. Ditanya kan Jani, ACC yang mana? Pajak, pasar modal. Padahal hati Anda itu bukan di situ. Bisa Anda di audit, tapi Anda nggak ketemu-ketemu. Biar nanti cepat ACC, wis melok kancane. Padahal keputusan yang Anda ambil itu mempengaruhi Anda di waktu yang akan datang. Ya apa enggak? Oh, enggak paham, tapi nulis itu. Itu akhirnya, kalau saya bilang, framing positif negatif bisa di bisa kalau Anda enggak. Kalau judul yang Anda ajukan itu tidak relevan dengan bidang akuntansi, akan ditolak oleh prodi. Atau saya nggak mau dosen A karena jahat dan sebagainya. Misal ya, saya kasih contoh misal. Namun karena untuk menghindari, kebetulan dosen si A ini nggak usah ngomong dosen A, aku wis kasih contoh saya ya. Kebetulan saya itu minatnya di bidangnya busar, tapi kalau saya nulis ini, saya pasti dapat busar. Akhirnya Anda menggok ke bidang yang lain yang sebetulnya Anda itu kurang mampu di bidang itu, misal audit, untuk menghindari saya. Kira-kira bagaimana keputusannya? Ya sudah, keputusan Anda itu akan mempengaruhi nanti Anda ke depan. Jadi apa? Tulisnya ya nggak sesuai dengan, istilahnya anak sekarang apa? Tidak sesuai dengan hati lah, tidak sesuai dengan apa yang saya tulis, karena apa yang Anda tulis bukan apa yang Anda sukai, apa yang Anda kerjakan bukan bidangnya, gitu ya. Jadi harus hati-hati, ya. Nggak usah bilang nanti dosennya belut-belut dan macam-macam, ya. Kalau memang Anda mampu, ya teruskan. Ke saya saja, ya saya sekolah itu ada satu dosen
Killer, iya. Detail, iya. Ngeretel, iya. Ketika kita mengajukan pendapat, istilahnya selalu dipotong, ya. Tapi ketika mengajukan judul, akhirnya saya dapat bimbingan yang seperti itu. Terus saya mundur atau mengganti judul, enggak. Ya terus jalan. Ya sama dengan Anda, ya. Jangan sampai framing negatif terhadap satu objek itu mempengaruhi nanti ke depannya. Ingat, Anda itu menulis nanti di semester 6 mengajukan, mulai semester 7 ya nanti nulisnya. Itu nanti mempengaruhi Anda sampai nanti Anda lulus. Jadi istilahnya grouping yang nanti temennya supaya cepet ACC aku tak nulis ini aja. Supaya aku nggak dapet dosen bulet ae susah ditemui, ben ditemui mungkin PMS ngamuk ae, Senin itu ae. Ya itu harus dihadapi, itu adalah serba-serbi warna-warni mahasiswa. Bukan kuliah, tapi yang lebih terasa ketika proses pembimbingan. Karena skripsi yang cepat selesai bukan dari dosennya, dari Anda sendiri. Yang tulisan yang baik bukan judulnya, tulisan yang baik bukan isinya, tulisan yang baik yang cepat selesai itu kunci. Ya apa enggak? Ini enggak cepat selesai jadi enggak baik. Nulis skripsi 5 tahun, judul saya ini enggak ada Bu yang ngembari. Misal akuntansi perkuburan atau pemakaman. Orang-orang kan ya nulis tentang laporan keuangan makam. Harus sekarang coba Anda lihat di Diego Hills, San Diego Hills, kalau kita di Jakarta, kalau kita mau menggunakan makam itu inden loh itu. Memang istilahnya dia tuh heaven, nah bukan grand heaven, istilahnya membeli dengan inden di atas 100 juta. Itu mate tok ya inden sampai 100 juta. Ya, bagaimana pelaporannya? Ini jarang ada akuntansi pemakaman pekuburan. Wah, ini bagus ini, Bu. Ya, betul. Kok ngitung mayat piro yang ditanam ya. Ukurannya berapa dan sebagainya. Tapi yang Anda kerjakan 5 tahun. Jadi nggak bagus karena nggak selesai. Ya, jadi framing negatif positif itu sebenarnya ada di sekitar kita. Cepat mempercayai informasi-informasi yang apalagi sekarang kalau lihat Twitter ya. Bermunculan, benar nggak sih informasi ini, benar nggak sih informasi itu, gitu kan ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus benar-benar memfilter, mencari informasi, jangan mudah percaya dengan satu informasi, banyak informasi hoax yang mau dikeluarkan untuk menutupi artinya kebenaran itu sendiri. Oke, nah itu penjelasan singkat dari saya. Nanti mulai minggu depan gantian. Jangan saya tok ae sing nerangno, sampean rongono tok. Ya, biar nanti kebuka Anda boleh menampilkan dalam bentuk video, dalam bentuk PPT, terserah. Untuk teori-teori selanjutnya, Bu, berapa orang satu kelompok, terserah wis aturan dewe. Ya, terserah, pokoknya sampai sebelum UAS saya mau Anda yang presentasi. Misal nanti minggu depan itu teori apa yang dibahas itu yang Anda presentasikan. Yang saya minta Anda ketika saya masuk sudah siap kelompoknya, misalkan Mas Rizky yang maju. Ya, yang lain yang tidak maju siap bertanya. Mas Rizky nggak harus menampilkan PPT atau artikel. Bisa diilustrasikan dalam bentuk video. Itu tugas saya yang saya kasih 2 tahun yang lalu. Jadi mahasiswa saya pernah saya kasih tugas UAS, Mbak Fam ya gitu temannya. Jadi misalkan tentang teori love of money, dia mengilustrasikan bagaimana sih love of money di masyarakat itu, atau dia sendiri kan love of money itu cinta terhadap yang berlebihan. Boleh, kita boleh cinta terhadap uang itu jadi motivasi buat kita. Tapi kalau berlebihan, akhirnya kita menuhankan uang kan gitu ya. Itu dulu pernah saya kasih. Jadi Anda buat video dengan satu kelompok yang video itu menceritakan tentang teori A, teori B, teori C, terus diunggah di YouTube. Itu kalau nggak salah sebelum COVID 2018. Nah, minggu depan silahkan berkreasi menggunakan media yang lain, boleh video, boleh PowerPoint, terserah yang Anda presentasikan pada saat saya ngajar, silahkan ditentukan sendiri kelompoknya, silahkan. Yang lain yang tidak maju, wajib bertanya. Atau punya pengalaman sendiri, pengalaman terhadap teori, ternyata teori itu ada di saya, Bu. Nah, mau nggak ceritakan aja. Secara teori, ini contohnya. Gitu ya. Ada yang bertanya? Silakan kalau belum paham. Oh, saya belum buka absen. Setelah ini saya buka.
Saya cek dulu yang hadir. Bentar. Partisipan hari ini 39, betul? Satu kelas 39? 42 harusnya Bu, kurang lebih. Oh, ada satu yang enggak masuk. Dua kalau gitu kan sama saya 40 itu tadi. Ini 40 nih sama saya. Ada yang enggak masuk? Ada? Oke, habis ini saya buka ya absensi untuk learning 1 jam. Oh, nggak usah 1 jam, kelamaan setengah jam cukup ya. Nanti jangan lupa sesuai dengan yang ikut Zoom ini ya. Sudah paham? Minggu depan kita maju, Anda yang kita masuk, Anda yang presentasi. Bisa menggunakan media-media terserah. Ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Siapa? Saya Rani. Nah, ini apa babnya ini sesuai yang ada di buku ya, Bu ya? Oh, enggak, silabus, Mbak. Sampai lihat silabusnya. Iya, yang apa? Saya lihat daftar isinya ini loh, bukan kita kurang 3 materi gitu. Berarti apa yang selanjutnya ini tinggal tiga kelompok berarti ya, Bu ya? Ya, boleh. Yang mau maju monggo ada nilai plus ya, karena dia mau bersedia maju. Yang enggak maju ngejarnya, Bu. Kalau enggak maju enggak dapat nilai plus dong. Tanya. Ya. Yang enggak dapat nilai plus itu yang menengai. Meneng kelakep, lapo-lapo. Ya. Maju kak gelem, tanya kak gelem, ya. Kalau emek absen tok. Nek absen tok ya angke tunggali. Ya. Nek kalau absen tok mahasiswa yang modelnya absen tok ya nilainya ya minimal C+. Sen takon, sen jawab, ya bisa sampai A. Itu nilai plusnya di situ. Ya. Ya, Bu. Eman kan? Masa kuliah arep absen tok. Gak ngereken dosen yang ngomong. Ya. Oke, kalau sudah mungkin itu dulu. Mbak bisa record ya ini ya? Iya, Bu, sudah di-record ini, Bu.